Hai Momensis, ketemu lagi di channel Laras Kitchen. Hari ini kita buat kue kering lebaran lagi dengan rasa unik, Choco Coffee Cookies atau kue rasa coklat dan kopi yang rasanya super nyoklat terenak untuk kue kering lebaran rasa coklat. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Kita didihkan dulu air, kemudian dimatikan, baru diletakkan mangkuk kecil berisi coklat balok. Diaduk-aduk sebentar sampai meleleh, jadi ini posisinya apinya mati. Lalu ini kita sisihkan dulu, biarkan suhunya turun. Di sini saya pakai butter dan margarin. Kalau mau pakai butter seluruhnya juga bisa, atau memakai butter mix. Kalau memakai butter mix tidak usah ditambahkan margarin lagi. Masukkan gula halus. Mixer dengan speed paling rendah, cukup 2 menit sampai menteganya agak lembut. Kemudian masukkan 1 kuning telur. Mixer kembali dengan speed paling rendah, cukup 1 menit aja sampai kuning telurnya cukup tercampur. Kalau mau dikocok dengan whisker juga bisa ya. Kemudian kita masukkan coklat leleh yang sudah dingin, tapi bukan yang dingin set beku, cukup masih bisa mengalir. Mixer lagi sebentar sampai cukup tercampur. Sambil nonton videonya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Tambahkan susu bubuk full cream, mereknya bebas aja. Kemudian tambahkan sedikit garam, tepung maizena. Penggunaan maizena dan susu membuat kue ini bentuknya kokoh, kekeh gitu ya, tapi dia masih lembut ngeprul ketika dimakan. Jadi renyah garing, kokoh, tapi lembut, ngeprul, super nyoklat, enak banget. Kita masukkan tepung terigu protein rendah agar kue lebih renyah. Ini dimasukkan 2 kali. Kemudian dimasukkan yang berikutnya, sudah dicampur dengan coklat bubuk. Pilih coklat bubuk dan coklat masak yang berkualitas baik agar rasa coklat dalam kue ini menjadi enak banget, super nyoklat. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata semua bahan kering. Ini agak lengket dan berat, terus diaduk sampai dia cukup kali seperti ini. Sudah mulai agak bersih sekitarnya. Ini kita istirahatkan di kulkas selama 30 menit agar adonan lebih set karena ini masih cukup lembek. Dan ini setelah keluar 30 menit kita langsung membentuk. Saya pakai loyang kue kering seperti ini, bisa juga memakai bingkai kue atau digilas saja di alas kerja, dibatasi penggaris kiri kanan. Dipakaikan plastik agar adonan di bawahnya menjadi lebih set dan halus. Sisa adonannya bisa kita kumpulkan dan digilas lagi, dibentuk lagi. Ini saya pakai penggaris yang ukuran 30 cm. Adonan yang belum dikerjakan bisa ditutup serbet dulu, kemudian tata kue kering di atas loyang yang sudah disemir margarin, atau dialasi dengan kertas baking paper agar mudah dilepas, tidak lengket ketika sudah matang nanti. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan. Satu resep ini saya jadi 4 loyang kue seperti ini dengan berat total kue setelah dipanggang
850 gram. Ketebalan kue seperti ini 0,5 cm atau setengah cm. Bisa sambil memanaskan oven selama 10 menit di suhu 160 derajat api atas bawah. Ini kita masuk panggangan pertama, dipanggang selama 20 menit, suhu 160 derajat api atas bawah. Kalau memakai oven tangkring dengan api yang paling kecil, ini kita baru 10 menit dikeluarkan dulu loyangnya, kita tukar posisi loyang. Begitupun kalau pakai oven tangkring, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Lalu kita panggang lagi selama 10 menit, jadi total memanggang 20 menit pertama. Kemudian dikeluarkan lalu tunggu kuenya dingin. Sambil menunggu kuenya dingin, kita akan membuat meringue untuk hiasan kue di atasnya dari 1 butir putih telur. Lalu kita larutkan kopi seperti ini, saya pakai kopi instan tanpa ampas. Dengan 2 sendok makan air hangat, lalu sisihkan. Mixer putih telur dengan speed yang sedang, sampai cukup berbusa aja dulu. Kemudian baru kita masukkan gula halus. Ini saya masukkan menjadi 3 bagian. Terus dikocok lagi dengan speed yang sedang. Di mixer sampai cukup kaku seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon. Ini untuk menghilangkan bau amis pada telur. Kemudian masukkan larutan kopi yang sudah dingin, kita kocok kembali. Adonan putih telurnya sudah cukup kaku tapi masih bisa mengalir. Jadi bukan yang kaku jambul seperti pada buttercream untuk dioles ke cake. Karena ini meringue untuk hiasan kue kering, kakunya sampai masih mengalir. Seperti ini, masih bisa mengalir. Dimasukkan ke dalam piping bag. Dari 1 putih telur ini dapat 1 piping bag seperti ini ukurannya, dan ini cukup untuk 4 loyang kue kering atau 850 gram. Ini kuenya sudah dingin, baru kita bisa aplikasikan meringue di atasnya. Bisa dihias sesuai selera. Ini akan memberikan rasa kopi yang tipis pada cookies kita. Kalau ingin berasa lebih rasa kopinya, bisa ditambahkan meringuenya ya, hiasannya bisa ditambahkan. Ini akan kita panggang lagi di api atas cukup 5 menit, tetap di suhu 160 derajat sampai meringuenya cukup kering, atau dimasukkan kembali ke oven tangkring sampai meringuenya cukup kering. Sebentar aja, cukup 5 menit. Ini sudah matang, aroma coklatnya wangi banget dan wangi dari susu butter. Cocok untuk isi toples kue lebaran. Terima kasih sudah menonton.